Shalom jemaat dan teman-teman sekalian. Sekarang saya sudah lebih memahami makna daripada perjanjian Allah, baik kepada umat Israel pada masa lalu maupun kepada umat Allah dalam era Yesus Kristus. Anda harus mengerti bahwa perjanjian yang Allah buat itu tidak main-main. Hal itu memberikan satu konsekuensi yang sangat besar dan sangat berbahaya. Perjanjian yang saya maksud adalah perjanjian yang mengharuskan laki-laki Israel disunat sejak berumur 8 hari. Beginilah Allah membuat perjanjiannya dengan Musa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Anda baca konsekuensinya. Laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan alias dihukum mati. Rasul Paulus dalam suratnya menuliskan, "Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Maut mengintai bagi yang gagal melakukannya. Celakanya, tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari kematian ini." Namun saya sungguh terpesona atas rancangan Tuhan yang hebat luar biasa. Rasul Paulus menuliskan, "Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Dalam Alkitab ESV dituliskan, "For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes." Haleluya! Melalui penebusannya, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Makna hukum Taurat bagi orang Kristen non-Yahudi pernah saya jelaskan dalam artikel terdahulu. Kita yang telah dibangkitkan bersama Kristus telah hidup di bawah naungan kasih karunia di dalam kebenarannya. Kebenarannya telah dianugerahkan kepada kita sebagai ganti dosa kita yang ditanggungnya di atas kayu salib. Setiap orang percaya telah dipandang benar di hadapan Allah. Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sebab itu, tiada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Lalu, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian kedua ini tidak lagi ditulis di atas loh batu. Tidak lagi menjadi hukum yang tertulis, melainkan ditulis dalam hati manusia. Sehingga, melalui karya Roh Kudus yang menghasilkan buah, maka setiap tindakan terekspresi dari hati keluar, bukan karena tertulis pada hukum. Karena hukum yang tertulis mematikan, namun Roh menghidupkan. Hidup Kristen, perjanjian baru, bukan lagi didasari oleh perbuatan, melainkan iman. Kristus Yesus yang tinggal dan menyatu dengan hidup kita, dialah iman kita. Iman itu adalah kehidupan kita. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Anda dan saya saat ini seharusnya sudah tidak lagi hidup dalam beban-beban legalisme, seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Dia yang telah berfirman kepada mereka, "Inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, "Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu." Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan.
Kita telah hidup dalam Kristus sebagai tempat istirahat kita. Jangan salah paham. Itu bukan berarti kita hidup tanpa aturan. Namun aturan Tuhan adalah aturan yang diberikannya di dalam kasih-Nya. Kita melakukan bukan karena takut akan konsekuensi hukuman atau karena mengharapkan imbalan penghargaan, tetapi karena kita sadar telah dikasihi oleh Tuhan. Dia pun turut bekerja di dalam kita, membangkitkan hasrat dan kemampuan untuk kita dapat melakukan semua yang menyenangkan hatinya. Semakin lama, saudara akan sangat terkagum-kagum dengan semua yang telah Dia lakukan bagi kita. Amin.